Selamat siang, perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini akan mempresentasikan hasil dari tugas akhir mata kuliah Manajemen dan Strategi Sistem Informasi pada Sentra Mobilindo. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami ada saya sendiri yaitu Komaria Wulandari dan teman-teman saya ada Nabila Salwazarhani, Revina Trisna Aini, dan Mutia Syakira. Yang pertama ada pendahuluan. Sentra Mobilindo adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri otomotif, khususnya dalam jual beli mobil bekas. Didirikan pada 16 Juni 2012 dan terus berkembang hingga sekarang. Perusahaan ini berlokasi di Jalan Veteran dengan cabang bernama Auto 77 di Jalan Sakorhaya, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Sentra Mobilindo memiliki struktur organisasi yang terdiri dari pemimpin, admin, dan karyawan operasional. Tugas-tugas dalam perusahaan dibagi secara efisien ke dalam beberapa peran utama seperti penjaga kunci mobil, bagian servis mobil, admin, dan tim pemasaran. Selanjutnya ada tren industri. Untuk memahami kondisi industri bisnis secara menyeluruh, analisis lingkungan internal dan eksternal dilakukan menggunakan metode SWOT. Yang pertama ada kekuatan, yaitu Sentra Mobilindo telah berpengalaman lebih dari 1 dekade dalam jual beli mobil bekas. Sentra Mobilindo telah membangun reputasi yang baik di kalangan pelanggan. Lalu ada kelemahan, di mana proses penjualan yang sebagian besar dilakukan secara langsung di toko, yang belum memanfaatkan teknologi secara maksimal untuk memperluas jangkauan pasar. Kemudian ada peluang, di mana kemajuan teknologi dan tingginya penetrasi internet membuka peluang untuk memperluas pasar melalui platform e-commerce dan aplikasi berbasis web. Dan ada ancaman, di mana banyaknya pesaing baru dalam industri jual beli mobil bekas, baik offline maupun online, menciptakan persaingan harga dan kualitas. Perkenalkan, nama saya Revina Trisna Aini dengan NPM 22262400102 dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tujuan bisnis dari Sentra Mobilindo. Yang pertama itu meningkatkan volume penjualan mobil bekas. Dengan berfokus pada penjualan mobil bekas berkualitas, Sentra Mobilindo ingin menjadi salah satu pilihan utama di pasar mobil bekas di wilayah Sumatera Selatan, terkhususnya itu wilayah Palembang. Kedua itu membangun reputasi sebagai penyediaan mobil bekas yang berkualitas. Dengan menjaga kualitas dan standar layanan, Sentra Mobilindo ingin dikenal sebagai perusahaan yang dapat diandalkan dan memiliki kredibilitas tinggi terhadap pasar otomotif. Yang ketiga, mencapai keberlanjutan bisnis dengan pertumbuhan layanan loyal, pelanggan loyal. Dengan memberikan pengalaman positif, Sentra Mobilindo bertujuan untuk menarik pelanggan yang akan kembali dan merekomendasikan perusahaan kepada orang lain. Kemudian ada strategi bisnis, yang mana untuk mencapai tujuan bisnis, Sentra Mobilindo memiliki strategi bisnis pengecekan dan uji kelayakan standar, menerapkan proses pengecekan ketat pada setiap mobil sebelum dijual, memastikan mobil dalam kondisi layak pakai. Dengan ini, Sentra Mobilindo bisa mengurangi potensi keluhan pelanggan terkait kondisi mobil yang mereka jual. Yang kedua, harga kompetitif dan transparan. Dengan melakukan riset pasar secara mendetail untuk menetapkan harga yang bersaing di pasaran, memastikan transparansi harga terhadap pelanggan, sehingga pelanggan merasa mendapatkan penawaran yang terbaik. Yang ketiga, peningkatan layanan pelanggan di Purna Jual. Membangun tim layanan pelanggan yang responsif dan memastikan layanan Purna Jual seperti pemberian garansi terbatas atau layanan perawatan khusus untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Yang keempat, pemasaran dan branding, yaitu memanfaatkan media sosial, situs web, dan kerjasama dengan marketplace otomotif untuk memperluas jangkauan pemasaran. Sentra Mobilindo juga dapat
memanfaatkan testimoni pelanggan puas untuk memperkuat citra positif mereka. Yang kelima, inovasi pada proses penjualan dan layanan. Menyediakan fasilitas yang memudahkan pelanggan seperti penawaran test drive atau konsultasi dengan tim servis sebelum melakukan pembelian. Saat menggunakan aplikasi atau sistem digital, memudahkan pelanggan dalam melihat katalog dan mendapatkan informasi terkait mobil yang mereka inginkan lebih cepat. Kemudian ada tahap analisis. Tahap analisis bisnis ini menggunakan metode value chain yang dimana terbagi menjadi dua kategori aktivitas. Yang pertama itu aktivitas utama dan aktivitas pendukung. Di aktivitas utama memiliki cabang operation, pemasaran dan penjualan, dan servis. Di operation, pengecekan kualitas oleh tim servis mobil untuk memastikan kendaraan layak pakai, termasuk perbaikan jika diperlukan. Kemudian detailing kendaraan, membersihkan, memperbaiki cat, dan memastikan tampilan mobil akan tetap menarik. Kemudian ada dokumentasi kendaraan yang siap jual, termasuk foto dan informasi detail terkait mobil. Kemudian ada uji kelayakan kendaraan, termasuk test drive atau tes jalan untuk memastikan kondisi sesuai standar. Kemudian ada pemasaran dan penjualan, yang dimana promosi mobil bekas berkualitas melalui media sosial, menggunakan Instagram, Facebook, situs web atau platform marketplace otomotif, yaitu OLX. Tim pemasaran bertugas untuk menarik minat konsumen melalui iklan, harga yang kompetitif, dan penawaran yang baik. Kemudian ada pelayanan langsung kepada calon pelanggan di showroom atau melalui platform digital mereka untuk menjawab pertanyaan terkait informasi produk. Kemudian ada service, memberikan layanan purna jual seperti garansi terbatas dan komponen tertentu. Kemudian ada layanan konsultasi teknis atau tambahan terkait perawatan atau perbaikan setelah pembelian. Kemudian ada penanganan keluhan pelanggan dan dukungan untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Kemudian ada kegiatan pendukung. Ada cabang yaitu infrastruktur perusahaan, manajemen SDM, dan juga pengadaan. Di infrastruktur perusahaan itu, struktur organisasi di Sentra Mobilindo mencakup pemimpin, admin, tim operasional, dan tim pemasaran. Kemudian ada penerapan sistem administrasi untuk mendukung pengelolaan stok tentang stok mobil dan informasi terkait mobil, keuangan, dan manajemen pelanggan. Kemudian ada manajemen SDM, perekrutan, pelatihan, dan pengelolaan karyawan di berbagai fungsi, yaitu bisa di tim servis, admin, atau pemasaran. Kemudian ada pengembangan keterampilan tim servis untuk memastikan kualitas layanan perbaikan kendaraan. Lalu di bagian pengadaan mobil bekas melalui sumber-sumber terpercaya, dan pengadaan suku cadang dan peralatan yang diperlukan baik perbaikan ataupun detailing kendaraan, serta pemilihan bahan-bahan detailing dan produk pembersih yang berkualitas tinggi untuk menjaga kondisi kendaraan tetap baik. Perkenalkan, nama saya Mutia Syakira dari NPM 22262400150. Di sini saya akan membacakan bagian analis sistem informasi, yaitu ada dampak strategis operasional dan juga dampak operasional saat ini. Nah, untuk dampak strategi internasionalnya yaitu ada high potensial yang berisi tentang sistem informasi manajemen atau bisa disebut dengan SIM, sistem informasi manajemen intensif karyawan. Nah, untuk strateginya itu ada aplikasi mobile untuk menjual mobil bekas seperti OLX, dan ada juga sistem CRM yaitu Customer Relationship Management. Nah, untuk selanjutnya itu ada support yang kita gunakan itu adalah Microsoft Excel ataupun buku catatan manual. Nah, setelah itu ada juga key operasional. Nah, key operasional itu berisi tentang marketing dan media sosial seperti Instagram, dan ada juga jaringan kemitraan dengan lembaga keuangan ataupun asuransi.
Nah, untuk resiko bisnis yang ada di perusahaan PT Sentra Mobilindo yaitu terdiri dari 6. Yang pertama ada resiko operasional, yang kedua ada resiko pasar, yang ketiga ada resiko teknologi, yang keempat ada resiko keuangan, dan kelima ada resiko hukum dan regulasi, dan keenam ada resiko reputasi. Nah, di sini pun ada pengadaan sistem informasi dari perusahaan PT Sentral Mobilindo ada 6, yaitu satu sistem operasional, yang kedua ada pengembalian keputusan, yang ketiga ada kontak harga, yang keempat ada strategis pemilihan vendor, kelima anggaran maksimum, dan yang keenam peninjauan dan dokumentasi. Nah, di sini ada pun diagram konteks yang ada di perusahaan Sentral Mobilindo, yaitu pertama ada admin, pemimpin, karyawan pemasaran, dan vendor. Nah, sistem admin ini dia bisa melogin atau logout, dia bisa menginput data mobil, pembaruan data mobil, menghapus data mobil, pencarian data mobil, laporan transaksi, data intensif karyawan dan keuangan, serta laporan intensif dan juga laporan pencapaian. Nah, untuk di bagian karyawan ataupun pemasaran, ia bisa menginput data penjualan, data target pencapaian, terus ada intensif karyawan, ada juga laporan pencapaian. Nah, untuk di bagian vendor, ia bisa menginput data pembayaran atau asuransi serta konfirmasi transaksi tersebut. Nah, untuk di bagian pemimpin, dia bisa meminta laporan keuangan, laporan penjualan, serta laporan karakteristik mobil tersebut. Baiklah, nama saya Nabila Salwa Zahrani, NPM 2226240133. Selanjutnya yaitu ada use case, yang dimana use case ini terdapat 3 aktor. Yang pertama itu pimpinan, admin, dan karyawan pemasaran. Dan juga ada beberapa subsistem. Pertama itu subsistem login, ada login dan logout yang bisa dilakukan oleh seluruh aktor. Kemudian ada subsistem manajemen data mobil. Pertama itu input data mobil yang bisa dilakukan oleh admin. Kemudian ada monitoring aktivitas cabang atau monitoring data ketersediaan mobil di cabang. Itu hanya bisa dilakukan oleh pimpinan. Kemudian ada subsistem keuangan. Pertama itu input data keuangan yang dimana hanya bisa dilakukan oleh admin. Kemudian ada insentif karyawan yang bisa dilakukan oleh karyawan pemasaran, dan laporan keuangan ini bisa diakses atau dilakukan oleh admin dan pimpinan. Selanjutnya itu ada subsistem monitoring aktivitas cabang yang dimana bisa diakses oleh pimpinan. Selanjutnya itu ada subsistem pengelolaan transaksi. Yang pertama itu kelola transaksi penjualan yang hanya bisa dilakukan karyawan pemasaran. Selanjutnya itu ada input transaksi penjualan yang dilakukan oleh admin, dan konfirmasi pembelian mobil dilakukan oleh admin. Selanjutnya itu ada teknologi informasi. Jadi teknologi informasi pertama itu ada sistem berbasis cloud. Sistem berbasis cloud ini untuk pencatatan penjualan, pembelian, dan manajemen data secara real time, memungkinkan akses dari mana saja. Selanjutnya itu ada media sosial dan e-commerce, yang dimana memanfaatkan platform seperti Instagram dan OLX untuk pemasaran digital. Potensi pengembangan aplikasi mobile untuk memperluas jangkauan pemasaran. Selanjutnya itu ada database management system atau DBMS, yang dimana penyimpanan data pelanggan dan inventaris menggunakan teknologi seperti MySQL atau PostgreSQL. Selanjutnya itu ada teknologi monitoring, yang dimana sistem yang memungkinkan pemantauan aktivitas cabang secara real time, termasuk laporan keuangan dan operasional. Dan yang terakhir itu ada integrasi platform digital, yang dimana menjalin kerjasama dengan marketplace otomotif dan lembaga pembiayaan menggunakan
API atau sistem digital lainnya. Selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Jadi, Sentra Mobilindo ini menghadapi tantangan besar dalam persaingan industri otomotif, terutama dalam memperluas pemasaran dan meningkatkan efisiensi operasional. Dan penggunaan teknologi informasi dan sistem informasi yang terintegrasi sangat penting untuk mendukung pertumbuhan bisnis, meningkatkan pengalaman pelanggan, dan mengoptimalkan manajemen internal.